Terima kasih Pak Furkon, terima kasih Pak Hadianto Said yang bersedia mendampingi kami di hari libur. Pak Said harus meluangkan waktu untuk bersama kami, dan hari ini tanpa mengabaikan rastra yang sebelumnya, saya sangat mendukung kegiatan LPPK Pak Hadianto, sebab dari pendidikan itu kemandirian, dan LPPK mendorong mahasiswa untuk profesional dan kewirausahaan Pak Hadianto. Jadi meskipun saya mengajar di kelas Living Quran misalnya, tafsir, saya mendorong masa saya untuk mempunyai jiwa kewirausahaan. Kira-kira begitu Pak Hadianto. Oleh karena itu dengan senang hati saya mempersilahkan kepada Muhammad Jasri, Bapak Muhammad Jasri, untuk memaparkan rastra yang telah dibuat, dan ini juga menjadi perhatian rekan-rekan lain agar ada sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jasri, seperti kemarin melakukan kegiatan gimana membina karir misalnya Pak Hadianto, dan itu sangat membantu mahasiswa yang akan segera mengakhiri kuliahnya di Universitas Nurjadid. Dipersilakan Pak Jasri. Ya, baik Pak Furkon, sudah bisa. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi, Pak Furkon, dan Pak Sahidah, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bersama kami semua untuk mendengarkan paparan-paparan dari kami, Lenstra kami di LPPK, dan nanti mohon masukannya karena LPPK ini adalah lembaga baru yang dibentuk ketika penggabungan 3 universitas bersama dengan lembaga LIK, lembaga integrasi kokurikuler. Pastinya Lenstra yang kami buat masih yang dulu masih banyak kekurangan, perlu penyempurnaan, sehingga di tahun sekarang yang sudah Lenstra ini sudah selesai, sudah masanya, perlu di upgrading kembali. Mudah-mudahan nanti kita menghasilkan Lenstra yang terbaru dan sesuai dengan yang turunan Lenstra Unoja. Dan juga nanti kami minta kepada Pak Furkon ada template Lenstra untuk turunan dari universitas Pak Furkon, sehingga Lenstra kami itu kayaknya tidak berbasis template ya. Tidak dulu kami buatnya karena tidak ada basis template, ya sudah buat ada analisa SWOT dan lain sebagainya. Tapi untuk yang periode sekarang mungkin ada ada formatnya, sehingga semua lembaga fakultas sama formatnya. Baik, kami share dulu. Pak, di share itu di mana? Di box ya? Kemarin setengah screen share. Iya, sudah ini screen share. Kontan Dibuka dulu. online. Hidup bisa hidup? Enggak. Ya lebih mahal punya Halimi. Speknya lebih tinggi punya Halimi. Gimana? Spek ya? Nah, itu ya. Baik, terima kasih. Ini rencana strategis lembaga pengembangan profesionalitas dan kewirausahaan LPPK Unoja tahun 2018-2022 dengan visi menumbuhkan jiwa profesional dan wirausaha untuk Unoja yang unggul, kreatif, dan inovatif.
kata pengantar, ini daftar isi, ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, kebijakan dasar, pendahuluan, nilai-nilai dasar, visi, misi, dan tujuan, kondisi umum, dan analisis situasi, dan tujuan strategis. Ini yang memang kemarin yang kami buat berdasarkan ini. Yang ada kebijakan dasar, sebelumnya ini memang ada SK-nya, Prof. Ya, jadi tunggu kami setelah ini kami sahkan untuk minta pengesahan dari rektor untuk disahkan. Kami lanjut, ini pendahuluan. Jadi Universitas Nurul-Jadid ini adalah berasal dari gabungan 3 perguruan tinggi, Prof. Yaitu Institut Agama Islam Nurul-Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul-Jadid, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul-Jadid. Sehingga pada waktu itu 2017 jadi penggabungan, dan FPPK didirikan di Universitas Nurul-Jadid sejak Universitas Nurul-Jadid bersama lembaga LIK yang dikomandani oleh Bapak Dr. Husnul Mu'ali. UNUNJA didirikan dengan mandat untuk mengembangkan diri sebagai pusat peradaban baru di bidang pendidikan tinggi berasaskan nilai-nilai kepesantrenan berdasarkan Pancasila demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa di Indonesia. Apakah ini masih atau langsung atau gimana? Oke, ini pendahuluan ya. Ya, pendahuluan. Ya, pendahuluan. Tentunya di pendahuluan ini apa ininya bagian-bagiannya di pendahuluan ini? Ya, ini hanya menceritakan tentang penggabungan dan UNUNJA didirikan, berbagai upaya yang telah dilakukan UNUNJA untuk berbagai upaya yang tengah dilakukan UNUNJA untuk menghadapi keadaan tersebut yang di atas ini, antara lain pembentukan lembaga pengembangan profesionalitas dan kewirausahaan yang khususnya menangani peningkatan karir tenaga pendidik dan kependidikan serta pengembangan inkubasi bisnis dari produk penelitian dan kreativitas mahasiswa. Adapun untuk menjalankan kegiatan FPPK berpedoman pada Renstra PPK 2018-2022 yang berdasarkan Renstra UNUNJA 2018-2022, misi UNUNJA pada tahun 2022 adalah menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul, Good Government University, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul-Jadid perwira, kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan tahun 2020. Misi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan Renstra strategis serta renov dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan FPPK. Yang kedua, nilai dasar, nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kepesantrenan yang meliputi trilogi dan panca kesadaran pondok pesantren Nurul-Jadid. Nilai-nilai keilmuan yang meliputi nilai-nilai universalitas dan objektivitas ilmu, kebebasan akademik dan member akademik. Peragaan atas kenyataan dan kebenaran guna keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan. Nilai kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan. Visi sebagai pelopor dalam pengembangan dan peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan di UNUNJA yang unggul dan inovatif serta berjiwa wirausaha. Misi melaksanakan pendampingan, pendelegasian, dan inkubasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi. Tujuan mewujudkan implementasi tridharma berbasis lab-based education yang bertujuan mengintegrasikan penelitian dan pengajaran untuk meningkatkan publikasi internasional. Ini nanti arahnya kepada RBE dan juga koordinasinya dengan FP3M juga. Yang ini mohon maaf ini sangat tidak diganti AB. Mewujudkan terbentuknya komunitas-komunitas yang beranggotakan dosen dan mahasiswa sebagai penunjang dan pelaksana dari pengabdian masyarakat.
menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai kepesantrenan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada mahasiswa serta memberikan wawasan kewirausahaan. Membentuk manusia susila yang berjiwa santri dan memegang teguh nilai bangsa Indonesia, manusia budaya Indonesia yang mempunyai dasar keinsafan hidup berketuhanan yang Maha Esa. Bab 2, kondisi. Oke, Pak, ini Oke. mungkin di bagian pendahuluan nanti perlu ya tambahkan tentang Oke. ya bagaimana tentang kebutuhan menerjemahkan visi dan misi UNUJA ini terhadap ke dalam pelaksanaan LPPK. Iya. Kemudian juga ya yang mendasari ya Renstra UNUJA, kemudian fungsi dari LPPK diperkenalkan sedikit gitu kan, Oke. untuk biar kelihatan nanti Oke, bedanya di mana dengan lembaga ini Oke, yang lain. yang lain. Kemudian peranannya nantinya, kemudian aspek yang legalitas yang menguatkan gitu ya. Aspek legalitas. Ya. Kemudian juga ya karena memang visi dan misi UNUJA ini juga berkaitan dengan nilai-nilai kepesantrenan ya. Oke. Jadi dalam aspek apa nanti nilai-nilai kepesantrenan itu yang nanti diterjemahkan dalam program ini LPPK ini gitu kan. Tadi lebih fokus begitu ya. Itu nanti dimasukkan di pendahuluan, Ya dimasukkan bahwa ini kan bahwa ini memfokuskan lagi dari ya khusus kalau jaminan mutu kemarin dia kepada evaluasi pada untuk ya khusus untuk peningkatan mutu pelayanan ya. Oke. Kemudian ini nanti jadi nanti kelihatan bedanya. Kemudian apalagi saya lihat tadi ya mungkin ada yang lain juga ya anggota yang lain, anggota yang tim yang ikut dalam menyusun ini nanti juga bisa memberikan masukan supaya lebih ini ya lebih terfokus dan lebih jelas. Kemudian visi tadi ada ya visinya LPPK ini ya. Iya ada, Bob. Ada visinya. Ini sebenarnya PPK ini lebih ke mahasiswanya atau lebih ke mahasiswa dan dosen, Bob, dan tenaga mahasiswa pendidik. dan dosen. Oke. Tapi yang selama ini masih menyentuh kepada kebanyakan mahasiswa dan juga dosen. Kalau tenaga pendidik masih belum menyentuh sama sekali. Ya, jadi nanti di pendahuluan juga dijelaskan bahwa PPK ini dalam pengembangan profesionalitas dosen dan mahasiswa. Kemudian kaitannya juga dengan kewirausahawanan. Itu apakah dosen dan mahasiswa juga? Sama, Bro. Sama ya. Ya. Jadi nanti biar lebih jelas nanti peranannya masing-masing jaminan mutu dengan LPPK. Kemarin kalau nggak salah jaminan mutu juga ada pengembangan kompetensi dosen ya, Pak Furkon. Oke. Ya, jadi nanti di sini dasarnya apakah khusus untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan dosen juga dengan mahasiswa, begitu kan? Jadi nanti mungkin lebih jelas lagi nanti penarikannya dari rancangan strategis UNUJA, diambil apa poin-poinnya kemarin itu, ya nanti kalau sudah jadi baru ini karena belum yang UNUJA juga masih proses ya, jadi agak ini. Ini nanti ditarik rancangan strategisnya dari UNUJA, yang program strategisnya
yang akan dibawa oleh LPPK ini itu yang item-item mana saja. Jadi nanti kelihatan itu bedanya dengan jaminan mutu. Jadi baru nanti dari program strategis itu ditarik lagi ke program strategis LPPK. Ya, kalau formatnya ini saya kira sudah ya umumnya memang begini sudah bagus, tidak banyak perubahan. Tapi mungkin dari segi ini ya Renstra yang baru. Ya ini ya bagus kalau memang LPPK ini bisa mendorong untuk kemajuan lebih cepat ya nanti ini. Kemudian Ya, nanti ya template tadi ya, template ya, juga Tem. yang disampaikan di awal tadi. Bagus juga kalau kena dari minimasi baru bikin template online, misalnya semua template-nya itu sama, langsung diisikan ya dibuat secara online di dalam program. Nah, jadi biasanya kan kita metodenya begini, kita bikin dulu di Microsoft Office, di Word, kemudian kita PDF-kan, kemudian kita upload. Nah, jadi kalau sekarang ini di luar, di beberapa universitas luar di Singapura, di Australia, justru sekarang ini udah terbalik. Terbaliknya begini, mereka membuatnya secara online. Jadi PDF-nya itu tinggal upload, jadi PDF-nya jadi kemudian tersendiri, gitu kan? Nah, jadi itu lebih praktis sebenarnya dan kita bisa mengubahnya pada tahun depan itu, pada tahun berikutnya itu ini gitu kan. Nanti anggota pun bisa, oh ini program apa lagi yang belum bisa kita laksanakan pada tahun ini. Bisa tinggal lihat di online-nya, kalau sudah terlaksana statusnya done gitu kan. Nah itu kemarin ada presentasi seminar iBotik itu di Singapura. Dia promosi aplikasinya, kalau tidak salah itu dari Korea, mempresentasikan dia mau jual produknya itu begitu. Jadi ini ya seperti itu. Jadi PDF-nya kemudian gitu. Kalau kita kan sekarang kita buat dulu, kita PDF baru kita upload. Kita upload mungkin ke sistem informasinya Unuja, ke sistem LPPK-nya Unuja supaya nanti bisa dilihat publik. Nah, ini kalau nanti bisa di ini. Kalau menurut saya itu lebih mudah ya, hemat waktu juga. Dan untuk tahun yang akan datang dia tidak pusing lagi cari dokumennya di mana gitu kan. Tinggal update di aplikasi tersebut gitu ya. Nah, cuma saya nggak tahu apakah sudah ada yang melaksanakan di Indonesia atau tidak, itu belum tahu. Kalau misalnya Unuja yang melakukan mungkin yang pertama kan bisa menjadi model juga gitu kan. Saya juga baru pertama kali lihat kemarin tahun ini kemarin bulan Mei kemarin. Nah, itu baru melihat wah ini justru bagus ini aplikasinya justru ini. Oke Pak, silakan. Pak Prof, ini Prof, kemarin kita kan ini kita kan menangani itu masalah tentang dosen yang jafung butuh pekerti, ya. butuh apa yang lain, itu kita yang melaksanakan. Oh ya. Untuk skillnya itu dari kita yang melaksanakan. Tapi untuk yang Restra sekarang masih belum ada, belum masuk di Restra. Tapi pada kenyataannya kita sudah melaksanakan itu. Oh ya. Berarti lanjut. Kita lanjut kepada kondisi umum. Ini memang dibuat pada waktu penggabungan di 3 perguruan tinggi itu. Memang status baru menjadi universitas menyisakan tantangan karena perangkat aturan sebagai universitas belum dirumuskan dengan memadai di tingkat senat. Melalui berbagai upaya mulailah dilakukan pembahasan kebutuhan peraturan penyelenggara universitas yang menjamin terselenggaranya otonomi akademik dan non akademik. Mungkin sebelum dilanjut kami mungkin ada masukan Prof dari teman-teman yang lain, Pak Furkon sebagai LP2M atau Pak Sahida atau yang lainnya yang terkait yang dipendahulukan, mungkin ada masukan Pak Furkon sebelum kami lanjut di kondisi umum. Tadi sudah kalau dari Prof Hadi sudah ada beberapa masukan, ini ada 7 masukan yang sudah kami catat.
Untuk template nanti sepertinya ada Pak itu template untuk karena kita ada ini Pak Hadianto ada di standar SPMB kita itu ada standar visi misi dan rencana strategis. Nah, Ya. di situ tentu ada formulir terkait dengan format baku ya minimal biar sama semua unit karena selama Unuja berdiri itu masing-masing restra masih mandiri masing-masing unit membuat begitu. Nah ini sehingga tahun ini kita coba seragamkan dengan standar SPMI-nya itu. Nanti akan ada template yang dipakai oleh masing-masing unit. Misalkan bab 1 berisi apa, bab 2 berisi apa, bab 3 berisi apa. Sehingga seragam. Dan itu tentu turunan dari restranya Unuja. Sementara begitu Pak Jasri mungkin. Nanti akan ada template yang dipakai setelah dari kegiatan ini, maka nanti masing-masing unit kerja nanti akan menggunakan format bakunya atau pedoman kira-kira begitu, pedoman penyusunan restra. Kalaupun nanti seperti format usulan dari Pak Hadi, kalau secara sistem akan lebih baik begitu ya. Jadi tinggal masukkan saja hal yang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing unit. Dicatat. Oke, sementara begitu Pak Hadi dan Pak Jasri. Mungkin ada yang lain sebelum kami lanjut. Jika tidak ada kami lanjut. Mungkin Pak. Ya, sebentar Pak. Ini Pak. Pak Jasri. Jadi ya bagus yang disampaikan Pak Furkon. Tadi nanti diikuti template supaya dia berkelanjutan ya, berkelanjutan nanti habis mungkin habis periode kepemimpinan, mungkin berganti yang lain. Di template-nya ini, aplikasinya ini terus berlanjut, improvisasi di situ. Jadi mungkin ini sebenarnya pengalaman ya, nggak apa-apa lah saya sebutkan pengalaman di tempat kami pada tahun 2012 sebenarnya itu sudah mulai bagus ya. Tapi pergantian ini pergantian ini membuat kebijakan baru, para pemimpin baru ini tidak memahami apa yang dibuat oleh pihak pimpinan sebelumnya. Akhirnya dirubah, diganti ya, bukan dirubah, diganti lagi aplikasi itu. Akhirnya sampai sekarang, yang sekarang justru agak lebih sulit. Jadi ini menyebabkan ya ketidakberlanjutannya terhenti begitu ya, terhenti. Jadi mungkin nanti Unuja kalaupun harus memperbaiki nanti misalnya template-nya, aplikasinya, jangan sampai mengubah, tetapi menginovasi. Ya, ini pengalaman di tempat saya. Jadi akhirnya seharusnya sudah mulai menanjak, jadi perubahan beralih, istilahnya beralih sistem lama kita sudah lupa, sistem baru belum bisa. Ya, jadi akhirnya memang kelihatan dalam sejak ditambah lagi dengan fakultas di tempat kami yang seharusnya kemarin itu diinstruksi dari kementerian harus digabung, membuat pergerakan kemajuannya menjadi terhambat. Ya, menjadi terhambat. Mungkin itu aja tambahan untuk ini. Supaya kekompakannya ya yang akan datang siapapun yang ini, yang istilahnya yang menjadi yang membawa, yang menjadi sopirnya itu dan keneknya ya kita tetap semangat dalam memberikan kontribusi memajukan Unuja gitu kan, karena Unuja ini kayaknya ada potensi memang universitas berbasis agama yang bisa maju lebih cepat ya kalau ini saya lihat potensinya. Ya. Amin. Ya, jadi ada ini nanti kan istilahnya ada yang kita banggakan juga bersama, walaupun baru 2017 misalkan sudah bisa masuk nanti 100 besar ranking nasional itu sangat udah cepat begitu kan, itu ya, itu tambahannya. Silakan Pak. Mungkin Pak Dr. Rusno Muangli, Pak Syahidah, Bu Amalia mungkin ada masukan bagi Restra LPPK, atau Pak Iding Gufron mungkin ada masukan sebelum kami lanjut.
Sementara belum, karena nanti kami masih siapkan untuk pertanyaan ke Pak Prof. nanti, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Dalam periode ini, RPPK, maksudnya periode ini tahun 2018 kemarin, RPPK perlu menyesuaikan prioritas dan strategi yang mendukung pada capaian-capaian visi UNUJA. Adapun prioritas RPPK yang telah ditetapkan dalam Renstra UNUJA tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendampingan kemahasiswaan, meningkatkan kualitas kelembagaan LBE yang saat ini masih masih belum optimal. Memang kami juga belum menyentuh sama sekali dengan LBE, belum bisa menggerakkan LBE ini, karena ini juga harus komunikasi harus intens dengan fakultas. Meningkatkan relevansi kualitas dan kuantitas mahasiswa, meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, penguatan kapasitas inovasi, menciptakan inkubasi dan startup. Untuk mendukung upaya nasional tersebut, beberapa strategis akan diimplementasikan dalam sesuai tugas dan peran RPPK selama periode 2018-2022. Beberapa capaian yang mendukung antara lain: 2. Pengembangan kerangka dasar kurikulum oleh LBE, dan Pak alhamdulillah Mesri, ini kayaknya nggak bergerak ya ininya. Jangan di ininya, yang di Zoom-nya. Iya, yang di Zoom-nya ini. Sebentar, Pak. Ya. Tadi Pak Dasri pakai apa? Pakai ini kan ya? Kayak screen. Pakai screen. Sebentar, Pak. Oh ya, baru ya kelihatan. Sudah, Pak. Ya. Baik. Dalam periode ini PPK perlu penyesuaian prioritas dan strategisnya. Ada 5 yang sudah tertuang dalam sebuah renstra: meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendampingan kemahasiswaan, meningkatkan kualitas kelembagaan melalui LBE, meningkatkan relevansi kualitas dan kuantitas mahasiswa, meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan yang bekerjasama nanti dengan LP3M, menguatnya kapasitas inovasi, menciptakan inkubasi dan startup. Untuk mendukung Untuk mendukung upaya nasional tersebut, beberapa strategis akan diimplementasikan dalam dan peran RPPK selama periode 2018-2022. Beberapa capaian yang mendukung antara lain: pengembangan kerangka dasar kurikulum oleh LBE. Kerangka dasar kurikulum UNUJA dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UNUJA yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dan dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sikap profesional, keterampilan dalam profesi, dan ketangguhan etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta jiwa sosial entrepreneur. Di samping menjadi pedoman kerangka dasar kurikulum UNUJA, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban UNUJA sebagai institusi yang terus-menerus mengembangkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yang adaptif, responsif dalam memecahkan persoalan bangsa melalui kerangka dasar kurikulum tersebut. UNUJA mengantisipasi perubahan yang cepat dalam skala nasional dan global yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan, dan utamanya untuk mewujudkan cita-cita UNUJA yang tertuang dalam Statuta UNUJA. Implementasi kerangka dasar kurikulum UNUJA tersebut diwujudkan dalam 7 langkah inovatif, yaitu memperkaya wawasan melalui mata kuliah pilihan lintas disiplin. Ini dulu dibuat sebelum adanya MBKM, Prof. Dan sekarang kita sudah punya buku panduan kurikulum yang terbaru, kurikulum pedoman penyusunan kurikulum berbasis trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurjadid berorientasi OB MBKM yang disahkan di 2021.
Yang kedua, memperkuat kemampuan soft skill melalui integrasi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ke dalam kurikulum. Memperkuat kompetensi global melalui peningkatan student mobility, membekali kemampuan bahasa asing termasuk memperkuat kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bagian dari karakter seorang cendekiawan. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, memperkaya perolehan keilmuan berbasis riset, dan mempercepat rekognisi internasional dan reputasi akademik melalui publikasi ilmiah. Pemeringkatan universitas untuk melakukan pembenahan secara internal yang diharapkan berdampak reputasi akademik UNOJA, maka berbagai upaya dilakukan baik yang menyangkut upaya jangka pendek seperti pembersihan data, integrasi data, dan perbaikan rasio dosen mahasiswa, juga upaya jangka panjang berupa inovasi dan internasionalisasi akademik. Program-program yang menyangkut kesetaraan dan peningkatan citra institusi dan sistem penjaminan mutu dan integrasi data. Perlu kiranya mengembangkan suatu sistem yang integrasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program-program yang selama ini tengah berjalan di UNOJA menjadi suatu sistem terpadu yang inovatif, yang mendukung ke arah pencapaian indikator-indikator yang digunakan dalam pemeringkatan. Selama ini tengah banyak program-program yang berjalan di UNOJA yang strategis serta proses pelaksanaannya perlu reorganisasi agar efektif, efisien, dan mendukung berbagai macam parameter yang diperlukan untuk peningkatan reputasi UNOJA. Yang keempat, kemanfaatan hasil-hasil penelitian UNOJA sebagai lahan entrepreneur. Selama ini kegiatan penelitian di UNOJA telah menghasilkan temuan-temuan dalam berbagai bidang yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik yang bersifat penelitian fundamental maupun aplikasi, dan sudah banyak juga digunakan di berbagai instansi dan perusahaan. Mungkin itu Prof yang untuk di kondisi umumnya yang bisa kami sampaikan sebelum berlanjut kepada analisis situasi. Mungkin ada masukan-masukan. Kalau di bawah itu analisis situasi ya, di atas ini kondisi saat ini ya. Iya, kondisi umum pada saat ini. Oke, kondisi umum ya, jadi belum oke lah. Saya kira tadi ada yang mengacu ke statuta itu apa itu ya? Saya lihat tadi. Ya, dia statuta dia lebih ke peraturan ya, peraturan dalam tata pamong ya, dalam pemilihan kepemimpinan, pemilihan ini di ini. Ya. Karena di LPPK itu Prof, kita di di turunan Renstra itu ada kerjasama juga, ada tata pamong, ada penelitian, ada pengabdian, ada pendidikan, semua ada Prof di LPPK. Jadi semua 9 standar itu ada. Ya, semua 9 standar itu ada. Ya. Ya. Oke, nanti yang kalau sudah jelas nanti Renstranya UNOJA nanti itu akan lebih mudah untuk ditarik ke sini ya, ditarik ke PPK itu. Jadi yang dia tidak tumpang tindih nanti jadinya karena sudah ini. Oke, mungkin yang lain anggotanya berapa yang tim Renstranya ini? 2 Prof. 2 orang ya. Iya. Jadi LPPK ini dia lembaga ya, Lembaga Prof. Lembaga. Jadi satu lembaga ini jadi ketua lembaga, di bawahnya ada wakil ketua sama 1 staf Prof. Oh, ada wakil ketua dan 1 staf ya. Jadi 1 Renstra ya, nggak ada 1 Renstra Prof. Jadi tidak ada 2 Renstra, jadi Renstra pengembangan profesionalitas tidak ada, jadi Renstra kewirausahaan tidak ada, jadi dijadikan jadi 1 menjadi Renstra PPK. Ya, oke, ya. Silakan. Mungkin ada masukan yang lain. Pak Sahida, Pak Usno, Bu Amalia, atau yang Pak Iding, atau Pak Furkon. Jadi lanjut dulu enggak apa-apa, Pak? Ya,
Berikutnya. Kita bab 3 analisis situasi kepemimpinan UNOJA periode 2018-2022 berada pada tahap pendalaman. Kami akan mengimplementasikan program-program unggulan yang belum terselesaikan dan akan menjalankan program unggulan yang belum terselesaikan dan akan menjalankan program-program pengembangan untuk membawa UNOJA unggul dan inovatif di tingkat nasional dan internasional. Pemilihan program kerja yang tepat disertai dengan pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada harmonisasi, keberagaman, dan sinergi semua potensi yang dimiliki oleh UNOJA akan menjadikan UNOJA terintegrasi secara sosial dan fisik sehingga dapat menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa mencapai kemajuan dan kejayaan Indonesia. Hasil analisis SWOT terhadap kondisi sekarang dilakukan untuk 9 bidang, yaitu bidang pendidikan, SDM, dan organisasi dan tata kelola. Di bidang pendidikan, ini kekuatannya, 1, UNOJA berada dalam lingkungan pesantren yang secara pemenuhan SDM sudah sangat memadai dan mendukung khususnya program pemondokan. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengembangkan pendidikan yang unggul dan berkualitas, cakupan bidang keilmuan yang lengkap dalam jalur akademik, vokasi, dan profesi yang dikembangkan secara sinergi, komprehensif, holistik, dan integral dalam pembangunan nasional. Pembaharuan substansi kurikulum selalu dilakukan melalui kerangka dasar kurikulum untuk seluruh program pendidikan dan telah berlangsung secara dinamis dan inovatif. Dalam siklus penjaminan mutu untuk melakukan perbaikan dan terus-menerus menuju kurikulum yang selalu dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan. 4. Secara keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses, penilaian, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Kegiatan pembelajaran pada masing-masing program pendidikan di UNOJA telah gayut dengan tujuan yang hendak dicapai. Kelemahan dalam bidang akademik perlu terpenuhinya proporsi tenaga pendidik bergelar doktor dan jabatan profesor yang sesuai produktivitas karya ilmiah dosen dan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional yang masih rendah, kurangnya kegiatan akademik yang bersifat lintas disiplin, kurangnya jumlah mahasiswa dan dosen asing, rendahnya jumlah karya ilmiah yang disitasi, kecilnya presentasi masa studi yang tepat waktu, dan masih sedikit jumlah program studi yang terlalu unggul. Ini yang dulu. Akan tapi sekarang sudah dengan sekarang sudah dengan adanya percepatan, sudah ada program percepatan banyak dosen-dosen yang sudah kuliah doktor dan juga sekarang juga digenjot dengan adanya oleh bidang BAUK terkait dengan semua dosen harus asisten ahli dan sekarang sudah dari asisten ahli sudah harus rektor dan sudah ada namanya percepatan rektor. Jadi sudah ada beberapa yang sudah di karantina untuk memenuhi jabatan fungsionalnya menjadi rektor. Yang kedua, ketiadaan arsitektur keilmuan yang memuat bidang-bidang pendidikan prioritas di UNOJA menyebabkan belum semua program pendidikan dapat terkontribusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia saat ini, dan tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di masa depan. Yang ketiga, secara kelembagaan belum ada ketegasan tentang bidang-bidang yang didedikasikan untuk terus dilestarikan sesuai jati diri UNOJA sebagai Universitas Pesantren, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Yang keempat, kurikulum pendidikan di UNOJA belum mampu mendorong penguatan sinergi horizontal antara berbagai disiplin ilmu yang berbeda, baik yang menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin maupun lintas disiplin. Proses evaluasi pembelajaran belum dikaji dengan cermat dan dijalankan secara komprehensif sebagai proses yang lengkap dari hulu ke hilir untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan.
fasilitas pembelajaran yang mampu mendukung kebutuhan implementasi berbagai metode pembelajaran belum memiliki model dan referensi pengembangan learning center. 7. Masih terdapat ketimpangan dalam beban mengajar sebagai dosen pada beberapa program pendidikan di UNUJA sehingga mengganggu kesinambungan implementasi Tridharma. 8. Kebijakan perencanaan struktur organisasi dan tata kelola proses akademik yang perlu disempurnakan agar benar-benar mendukung perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran berkelas dunia. Belum efisiensinya struktur kelembagaan di UNUJA menjadikan banyak dosen yang terjebak pada pekerjaan struktural baik di dalam maupun di luar lingkungan UNUJA. Kebijakan fasilitas dan infrastruktur maupun budaya untuk mengembangkan internasionalisasi akademik perlu segera diperkuat dan dikembangkan agar menjadi budaya yang mengakar kuat di UNUJA. Peluang kepercayaan yang tinggi dari masyarakat industri di sekitar terhadap pendidikan di UNUJA perlu dimaknai sebagai sebuah dukungan untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Kemajuan teknologi informasi yang cepat harus dapat diikuti dan mendorong UNUJA menjadi leader dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan berbasis pesantren. 3. Luasnya jaringan alumni harus dapat dioptimalkan sebagai peluang untuk melakukan akselerasi terhadap hilirisasi produk pendidikan UNUJA. Ancaman perkembangan dunia digital yang cepat, masif, dan dinamis berkembang yang ditandai dengan munculnya arus pembelajaran daring yang masih melalui MOOC, Massive Open Online Course, blended learning, serta model-model dan manajemen penyebarluasan ilmu pengetahuan di nilai-nilai knowledge sharing management belum dapat diantisipasi dengan cepat, komprehensif, dan terintegrasi baik dari sisi kebijakan, fasilitas, dan budaya internal yang harus dikembangkan. Yang kedua, era globalisasi tengah menciptakan atmosfer kompetensi di bidang pendidikan yang terbuka, maksudnya perguruan tinggi asing yang tengah memiliki reputasi berkelas dunia di Indonesia menjadi tantangan yang harus dihadapi UNUJA. Barometer Kemenristek-Dikti tentang peningkatan perguruan tinggi yang hanya berbasis prestasi, output, seperti jumlah publikasi internasional, jumlah mahasiswa asing, dan lain sebagainya, harus dapat direspon secara menyeluruh dan masif oleh seluruh komponen UNUJA. Munculnya berbagai usaha penugasan penguasaan kampus untuk kepentingan tertentu seperti narkoba, radikalisme, politik praktis, dan pergaulan bebas harus dapat diantisipasi dengan cepat dan tuntas. Ini dalam segi pendidikan, mungkin ada masukan sebelum berlanjut ke bidang yang lain. Iya, Kebetulan ini ya kekuatan dan kelemahannya sudah dimunculkan di sini. Kemudian apa tadi? Cuman belum data ya ini karena ini adalah Renstra sebelumnya, jadi untuk Renstra berikutnya berarti datanya di bagian ini analisis situasi ya ini. Iya. Nah, itu dimunculkan sebelum sebelum adanya peluang dan ancaman, ada bagian sebelumnya itu mungkin evaluasi ya, evaluasi. Berarti berapa misalnya tadi ada pendidikan SDM, ya, SDM sasarannya adalah dosen, peningkatan pendidikan dosen, ya, dosen di ini. Nah, targetnya yang di S2 kan, misalnya atau di S3 kan itu berapa? Kemudian capaiannya berapa? Nanti kan kelihatan mana yang tercapai, mana yang tidak. Maka dari situ nanti baru kita lihat peluang dan ancamannya. Ya ini nanti mungkin ya untuk Renstra yang baru tentu ini akan disesuaikan ya, akan disesuaikan dengan data-data yang ini karena ini masih berjalan 2022 ini. Jadi dari sini nanti sebelum tabel ini ya itu muncul berapa dari sasaran yang sebelumnya dalam bentuk angka-angkanya sudah tercapai berapa, baru nanti ke kualitatifnya. Ini kualitatifnya lah kira-kira ya.
kualitatifnya. Dari angka kuantitatif itu yang misalnya jumlah pelatihan AA yang sudah dilaksanakan, Oh, peserta ya, kemudian dari segi peserta berapa, yang ini targetnya berapa, apakah melebihi target ya, melampaui target atau justru kurang. Jadi dari situ nanti kita tarik lagi, oh ini peluang, ini kekuatannya, ini ancamannya, ini kelemahannya, begitu kan nanti itu. berarti nanti kita tambahkan kolom evaluasi, Pak, ya berarti. Iya, evaluasi Ya, sebelum ini. evaluasi. Jadi sebelum masuk ke sini. Ini karena Oke. ini yang Renstra yang pertama ya. Nggih, saya Ah, pertama. Ya, jadi memang belum ini. Oke. Nggih. Silakan mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ada ini. Ya, karena kurang lebih sama ya istilahnya polanya dalam pengisian Renstra itu ya kurang lebih sama, akan terkait satu sama lain. Jadi data-data kalau makin bagus sistem aplikasinya, sistem data statistik mahasiswanya misalnya di mahasiswa dosennya di Unuja, mungkin data itu bisa saling share gitu, tinggal di retrieve gitu kan, ditarik, diimport datanya ke LPPK, di aplikasi LPPK. Jadi nanti itu orang IT lah yang tahu gimana. Ya kalau sudah terbuat aplikasi itu mendata, membuat Renstra, ke depannya itu lebih gampang. Membuatnya awal itu memang sulit ya, sulit. Membuat awal itu aplikasi yang bisa menyimpan, mengupdate data semua di Unuja ini awal-awalnya memang sulit, tapi ke depannya akan lebih mudah. Nah, di tempat kami baru sekarang ini menggabungkan ada 12 aplikasi itu. Jadi dosen aja udah banyak yang kurang ingatan ya, kan terlalu banyak aplikasi. jadi banyak yang lupa, apalagi yang sudah senior itu aplikasi apa lagi ini? Karena tidak satu akun gitu ya. Nah, jadi baru sekarang mau digabungkan. Nah, itu saya bilang tadi, rektor dulu 2012 bikin aplikasi lain. 2015 lain lagi, 2020 lain lagi. Nah, padahal itu hal yang sama dibuat berbagai ini, jadi data kita harus upload di sana. Padahal datanya sama semua. Misalnya sertifikat sebagai speaker, sebagai presenter, upload di penelitian, upload di aplikasi Siremon, upload di sini. Padahal kalau aplikasinya bagus, terintegrasi, bisa diimport sesuai kebutuhan, itu gampang, semua datanya sudah terkoneksi semua. Nah, itu rupanya setelah saya tanya sama orang IT ini, kenapa bisa seperti ini? Orang IT-nya juga ganti-ganti. Jadi apa istilahnya? Saya juga kurang paham. Basis yang digunakan untuk mengembangkan IT itu berbeda-beda oleh programmer antara tahun ke tahun. Sehingga untuk mengintegrasikan itu perlu aplikasi ketiga lagi agar bisa terkoneksi. Istilahnya ada jambatannya lagi gitu kan. Ini jadi masalah. Akhirnya dosennya sibuk upload data sana sini. Di 12 aplikasi itu upload situ, upload sini. Akhirnya habis ini. Itu yang perlu dari awal Unuja ini dari segi kepraktisannya, kemudahannya, keakuratannya segala macam itu harus dari awal ini sudah ini. Jadi data-data yang mau diambil oleh LPPK, saya mau mengambil tentang data jumlah dosen yang belum ikut pekerti. Jadi tinggal import, dapat. Kemudian langsung bisa kirim misalnya undangan mengikuti ini. Ya, itu ini. Awalnya memang sulit membuat itu. Nanti mungkin bisa dibuat berbasis penelitian ya, berbasis riset. Untuk berbasis riset hingga dananya bisa diambil apakah mau diajukan ke BRIN berbasis riset. Kalau tidak salah ini bisa di bawah riset Indonesia Maju. Coba nanti lihat di BRIN karena dia buka dalam 1 tahun buka 3 gelombang.
Jadi sepanjang tahun. Riset Indonesia Maju. Ya, kalau tidak. Riset Indonesia Inovasi dan apa gitu. Inovasi dan Maju atau apa. Kayak gitu. Nah, itu jadi kita buat. Jadi tidak mengambil dana ini, justru kita melakukan mengembangkan aplikasi berbasis riset, income-nya masuk, kemudian programnya jalan gitu kan, nilai plus semua. Nah, itu caranya. Nanti bisa dilihat di BRIN itu. Nah, bisa dibuat tim risetnya khusus ininya. Jadi ketua LPPK atau ketua IT yang membuat aplikasi ini, nah, itu bisa masuk apakah sebagai ketua, sebagai anggota, atau sebagai ini begitu ya. Oke, mungkin itu tambahan ini dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain terkait pendidikan, karena sebelum melanjut yang lain, kalau tidak ada, kami lanjutkan dalam bidang organisasi dan tata kelola, kekuatan kelembagaan yang kaya fungsi dan fleksibel, regulasi yang akomodatif terhadap perubahan, keberadaan lembaga-lembaga pendukung yang secara umum belum ada di perguruan tinggi lain, EPPK, LIK, kredibilitas yang cukup tinggi dari semua elemen kerja di lingkungan UNUJA, kejelasan pengaturan dalam pembagian wewenang, kelemahan persyaratan jabatan struktural yang belum jelas dan belum diatur dalam standar baku, tindak lanjut hasil keputusan seringkali lambat, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan pusat oleh unit sering tidak selaras, isu di setiap bagian tidak cepat ditanggapi oleh pusat, kesiapan untuk menghadapi pengawasan publik yang relatif kurang optimal, ketidaksinambungan kebijakan akibat pergantian pimpinan pada semua level, peluang peraturan perundang-undangan memberikan otonomi yang relatif besar, variabilitas kepakaran dari masing-masing fakultas menjadi sumber ketersediaan untuk merumuskan kebijakan organisasi dan sumber daya sesuai dengan kebidangnya. Pengalaman pergantian status perguruan tinggi menjadikan UNUJA lebih matang, jejaring kemitraan yang luas. Ancaman kebijakan dari pemerintah pusat, kementerian yang mendadak dan kurang didasarkan pada fakta di lapangan yang sering mempersulit pelaksanaannya, inovasi yang disruptif setiap saat dapat terjadi, perubahan situasi politik yang mendadak dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Mungkin hanya ini ya di bidang organisasi dan tata kelola. Mungkin ada masukan. Ya, jadi nanti misalnya tadi ada kelemahan, tindak lanjut hasil keputusan seringkali lambat. Nah, ya nanti ini strategi pelaksanaannya nanti ya, pelaksanaannya ini apa yang akan dilakukan ya di Renstra berikutnya. Mungkin di bagian ya ini kalau untuk lebih detailnya, misalnya tindak lanjut hasil keputusan, berarti meningkatkan menjadi sasarannya nanti mungkin meningkatkan tindak lanjut hasil keputusan, dan mungkin itu nanti kalau yang lebih ininya lagi ya direnov misalnya melakukan apa ya, melakukan apa, strateginya apa. Nah, itu yang lebih detailnya nanti itu di renov apa yang akan dilakukan di sini ya. Nanti apakah ya renov Renstra dan renov digabung, Renstra kemudian bagian keduanya nanti renov. Nah, ini yang nanti yang diturunkan ke dalam renov ya, langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang tepat yang akan dilaksanakan dari melihat kekuatan dan kelemahan. Kemudian saya lihat tadi ya, ketidaksenambungan kebijakan akibat pergantian pimpinan. Nah, ya ini juga tadi yang kita sebutkan di awal tadi. Ini yang umumnya terjadi yang menghambat di tempat kita
ini masalahnya ya. Ini yang seharusnya kelemahan yang sebelumnya itu yang kita antisipasi. Yang bagus-bagus tentu ini. Ya, jadi tentu yang bagus-bagus tetap dijalankan. Yang apa? Jadi enggak ada kesinambungan. Kemudian juga permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh perguruan tinggi adalah ketika pimpinan berubah, kemudian kelompoknya yang berada misalnya di ring 1 itu juga berubah. Juga dirubah dan tidak dilibatkan orang-orang yang sebelumnya padahal potensinya masih bagus ya untuk memajukan universitas. Nah, ini yang kita harus hindari, gitu ya, hindari bagaimana sebuah pergantian kepemimpinan itu dan para pejabat itu adalah sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Kemudian program-program yang sedang jalan, yang kelihatannya memang strategis untuk dilanjutkan, maka SDM yang terlibat itu jangan dirubah, diganti secara menyeluruh, akan tetapi mungkin dipindahkan menjadi penasehatnya, menjadi apanya. Jadi yang supaya tetap berkecimpung di situ. Jadi termasuk juga konferensi nasional misalnya kan yang diadakan. Konferensi panitia ketua konferensi tahun kemarin itu tahun ini dia harus terlibat apakah sebagai misalnya sebagai auditornya, sebagai apa, supaya bisa berkelanjutan, gitu ya. Jadi keberlanjutan itu sangat penting ya untuk menjalankan ini. Kemudian sebelum lupa, tadi saya ingat juga karena ini penekanannya juga kepada kewirausahawanan ya. Sebenarnya ya seperti disampaikan Pak Sahidah tadi, beliau kan ahli tafsir ya. Ini. Jadi ya kita kan ada juga di dalam Al-Quran itu memang kan untuk berniaga itu, berusaha itu kan pintu rezekinya lebih banyak ya daripada kita yang pegawai negeri ini cuma satu pintu ya. Jadi ya saya kira bagus juga kemarin juga idenya Pak Sahidah di awal di pertemuan yang sebelumnya ada dasarnya berbasis ya kepesantrenan, ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul mengarah ke sini ya, betul-betul mengarah ke sini begitu kan. Saya teringat itu tadi seperti kewirausahaan itu ini. Jadi ciri khas kita baik dalam Renstra itu juga dibunyikan ya untuk misalnya dalam membuat Renstra tentu dalam Al-Quran itu pernah kita baca bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus ada pemikiran yang bagus, harus ada perencanaan yang matang, begitu kan. Jadi kelihatan bahwa kita memang betul-betul berbasis dari pemikiran yang Islami, gitu ya. Itu yang ini. Jadi nanti tidak terpisah, karena selama ini orang cenderung memisahkan antara agama dengan pengetahuan, antara agama dengan pekerjaan dunia, begitu kan. Padahal sebenarnya bahwa dunia ini ya ladang kita untuk mendapat akhirat. Jadi mungkin tambahan, mungkin Bapak Ibu dari Unuja ini tentunya lebih paham, nanti bisa terutamanya di pendahuluan mungkin bisa dinikan sedikit berbasiskan kepesantrenan, karena ya sesuai dengan disarankan. Maka saya sering katakan pendidikan saya bukan latar belakang agama, tetapi setelah saya perhatikan kita orang Islam dalam mengamalkan Pancasila, saya kira sudah otomatis gitu. Saya bilang ini sudah otomatis kok. Kita kalau ini sudah ada semua dalam Al-Quran, dalam hadis, jadi nggak perlu lagi kita bilang, wah kami berpedoman kepada Pancasila, itu udah pasti.
Menurut saya itu sudah pasti, karena nggak perlu nyebut-nyebut lagi, karena sudah kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, itu sudah melebihi dari apa Pancasila itu sendiri, begitu kan. Jadi mungkin itu nanti untuk penekanannya Pak Sabri. Oke, baik Pak. Ada yang lain tanggapi silakan. Ya. Monggo yang lain. Mohon bertanya Pak Hadianto, karena ini masing-masing unit itu kan kalau di restorannya Unuja kemarin kan dipaparkan 5 bidang itu sesuai analisis soalnya 5 bidang, pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola dan kerjasama. Nah, tapi tidak semua unit itu mungkin yang mengawal semuanya mungkin di fakultas ya, asalnya fakultas. Tapi kalau seperti unit-unit di LP2M, LP3M, LPPK, nanti ada LIG, itu kan nanti lebih mengawalnya di bidang-bidang tertentu saja. Misalkan kami di LP2M ya tata kelola begitu ya. Tata kelola. Nah, kira-kira itu di analisis SWOT-nya, kami turunannya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing atau harus semuanya bidang itu yang perlu kami jabarkan begitu, sesuai dengan kondisi realnya masing-masing unit. Misalkan ketika kami berbicara tentang tata kelola, maka nanti kami berbicara tentang SWOT-nya tata kelola yang dikawal oleh LP2M. Kira-kira bagaimana baiknya Pak? Ya, saya kira yang sesuai dengan topoksi saja, misalnya tadi tata kelola, berarti dia menarik dari analisis SWOT tata kelola yang sudah ada di universitas, ditarik ke Renstra-nya jaminan mutu. Kemudian penelitian juga begitu. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan ini ya, sarana prasarana misalkan. Kalau dia misalnya di bawah jaminan mutu, maka ke situ begitu. Sesuai dengan topoksi dari lembaga itu, Pak Furqan. Jadi tidak perlu semuanya ya. Tidak perlu semuanya. Nah, kemudian terkait dengan karena memang di standar kami itu untuk penyusunan Restra itu kan memang ada tim penyusun gitu Pak. Nah, kira-kira ini lebih baiknya tim penyusun Restranya Unuja itu adalah bagian dari tim penyusun unit kerja atau memang harus terpisah kira-kira ini? Mungkin ada pertimbangan plus minusnya saja kira. Iya, saya kira mungkin terpisah lah ya untuk yang di tingkat universitas, karena nanti mungkin dalam pembuatan itu misalnya Restra Unuja itu sudah fix atau paling tidak substansinya itu sudah fix, mungkin bisa mengkoordinasikan dengan tim Renstra yang lain ya, Renstra yang lain untuk melihat inilah Renstra yang dari Unuja untuk dijadikan acuan begitu ya. Jadi begitu supaya jangan nanti double job kebanyakan nanti wah ini Renstra universitas ini Renstra ini jadi terlalu ini. Jadi nanti biar sistem komunikasi dan koordinasi aja yang mensinkronkan data itu nanti gitu. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang masih mau ditanyakan atau memberikan masukan. Jika tidak ada, kami berlanjut kepada bidang SDM. Jangan ya Pak ya. Bidang SDM. Jangan. Pak, jalan. Ya, baik. Terima kasih. Di bidang SDM, kekuatan Unuja adalah institusi yang dipercaya. Sebagai institusi yang dipercaya, maka Unuja memiliki kekuatan networking yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja. Tersedianya sistem informasi terintegrasi, jejaring alumni guna penggalangan dana dan narasumber pembelajaran, Unuja dan lokasi Python sebagai kota pesantren industri budaya dan sejarah, serta Tropical Area. Peluang networking dengan institusi, pengembangan sistem online untuk penyederhanaan proses, tahapan, dan efisiensi SDM, IT sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas tridharma, otonomi sebagai PTS,
penggalangan kekuatan seluruh PTS pesantren untuk membenahi kebijakan pemerintah. Kelemahan dosen diberi banyak beban manajerial atau banyak dosen menjadi pejabat struktural sehingga tidak dapat melaksanakan tridharma dengan optimal. Stok yang gemuk, kurangnya trust pada tendik sehingga jabatan manajerial banyak diduduki oleh dosen. Belum ada sistem remunerasi di UNUJA, belum tersedia warning sistem online untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Ini yang dulu ya. Jumlah tendik banyak tendik yang belum memiliki kompetensi dan kualifikasi tinggi, dosen yang masih kurang mampu dalam IT dan aplikasi online atau pembelajaran online, fasilitas gedung dan alat yang belum terinterpretasi termasuk kemudahan peminjaman ruang antar fakultas, pemberdayaan data SDM antara data sistem dengan data lapangan. Tantangan disruption era pergeseran nilai moral dan peradaban pandangan terkait moral yang dapat mempengaruhi perilaku warga UNUJA, beban administrasi dosen, melemahkan kualitas dalam mengajar dan pengembangan keilmuan, kemajuan IT dan globalisasi dengan pendidikan jarak jauh dan borderless. Mungkin itu di bidang SDM, Bapak. Mungkin ada masukan. Ya, jadi ini poin-poin intinya ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Nanti ya sama dengan yang pendidikan dan tata kelola tadi, mungkin data-datanya nanti hasil evaluasi yang sebelumnya itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, di sini kan ada juga disebutkan di sini sebagai institusi dipercaya maka UNUJA memiliki kekuatan networking yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja. Sedangkan peluang di sini ada pengembangan sistem online untuk menyederhanakan proses ya tahapan dan efisiensi SDM. Oke, ini bagus ya. Ini apakah ini sudah peluangnya kemarin dari sini? Apakah apa yang sudah dicapai dari penyederhanaan ini nanti ya dari penyederhanaan proses tahapan efisiensi SDM ini, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa nanti yang akan dilanjutkan. Ya, peluang dari ancaman-ancaman itu juga tadi kan di bagian pendidikan kalau salah ya, ada ancaman-ancaman itu bisa menjadi bisa dipikirkan nanti bisa menjadi peluang, misalnya MOOC tadi itu kebanyakan udah banyak yang melakukan penyelenggaraan pendidikan melalui MOOC, MOOC, kuliah online ini semacam. Nah, kalau itu ancaman maka kita ambil nanti sebagai peluang, misalnya kita satu aja dulu misalnya di bidang mata kuliah apa yang mestinya pembuatan aplikasi pendeteksi penyakit apa tanaman misalnya kan, mata kuliahnya ini kan ini kan di MOOC itu, wah ini dari UNUJA, jadi di publish ke MOOC, seluruh dunia akan melihat wah ini mungkin jadi program mata kuliah yang unik ya, nanti diberikan sertifikatnya kan. Di MOOC itu biasanya kalau sudah 1 semester langsung dapat sertifikat sudah menempuh mata kuliah ini gitu ya. Jadi itu peluang mempromosikan UNUJA juga, peluang kita memperkenalkan mata kuliah yang unik ya, yang bisa diambil oleh teman-teman atau mahasiswa yang dari luar negeri. Begitu juga nanti di bidang SDM ini. Jadi apakah apakah SDM ini nanti juga pengembangannya ini
ada training online, ya. Bisa juga gitu kan peluang-peluangnya kalau memang nanti ya. Tapi itu tadi Kak, kalau misalnya keterbatasannya, ancamannya atau kelemahannya kurangnya anggaran dalam membuat aplikasi, ya itu tadi caranya bekerja sama dengan para akademisi peneliti itu mengembangkan aplikasi berbasis riset. Diambil dana BRIN dan Dikti. Dan ada juga kalau di bawah LPDP, Rispro LPDP, itu dananya dari di bawah tata kelola dari Rispro LPDP. Jadi apa itu ini kelemahan, nanti kita melihat peluang, ya, peluang bagaimana dengan kelemahan kita memiliki anggaran yang terbatas, kita melakukan fokus ke riset. Kesejahteraan dosennya dari itu ya ini. Riset sekarang itu dia berpatokan kepada luaran ya, target luaran yang capai. Jadi kalau target luaran itu tercapai, maka aman analisis pemeriksaan keuangannya itu aman. Tapi kalau targetnya tidak tercapai, maka duit itu digunakan untuk apa? Nah, itu yang kadang sering pengembalian dana itu karena targetnya tidak tercapai. Nah, kalau targetnya luarannya tercapai, sekarang ini dari kementerian kayaknya tidak mempedulikan apakah mau insentif itu, tapi dalam laporannya tetap dibunyikan sesuai dengan aturan ya, aturan yang ini. Jadi saya sempat katakan kemarin di Unja, artinya kita harus laporannya mengikuti template. Tapi duitnya mengikuti kebutuhan dan kerja lemburnya dosen. Jadi dosen-dosen yang lebih kerjanya malam-malam masa nggak dikasih insentif. Jadi yang penting di mata Tuhan kita tidak bersalah, di mata hukum juga tidak salah laporannya begitu ya. Tapi itu tadi luarannya harus dicapai. Kalau luaran dicapai bahkan nanti dapat bonus lagi. Luarannya misalnya Scopus. Bisa diajukan insentif dapat bonus lagi lebih ini tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa perlu ditanggungjawabkan. Jadi berbasis riset nanti pengembangan aplikasi yang ditargetkan dalam program strategis baik itu di LPPK maupun nanti di lembaga-lembaga lain. Ya, mungkin itu tambahan Pak Jasri. Oke, baik Pak. Ini tujuan strategis ini berdasarkan mohon maaf yang kemarin masih hanya ada 4 indikator, akan tapi di pertengahan jalan kita ada beberapa indikator Pak, yang kemarin masih ada pendidikan SDM, organisasi dan tata kelola, tapi di pertengahan jalan setelah kita ditambah menjadi penelitian, pengabdian dan lainnya ada beberapa, itu semua komponen masuk. Tapi karena itu ada di pertengahan jalan dan belum sempat kami merubah renstranya. Yang terakhir ini ada tujuan strategis berdasarkan visi dan misi LPPK, maka tujuan strategis LPPK 2018-2023 dalam 3 bidang, yaitu pengembangan bidang pendidikan, pengembangan bidang penelitian, pengembangan bidang pengabdian, pengembangan bidang tata kelola. Di sini berdasarkan Lenstra Unuja, berdasarkan Lenstra Unuja di tahun pencapaian di di program kerja menciptakan inovasi pembelajaran yang berkualitas dan melestarikan budaya yang mendukung keunggulan pembelajaran dengan pengembangan lab-based education, pembuatan pedoman LBE ini sudah kita laksanakan, sosialisasi pedoman LBE, monitoring kinerja LBE dengan koordinasi dengan Kaprodi ini belum berjalan dengan maksimal, evaluasi kinerja LBE dan melaporkan ke Rektorat. Yang dihasilkan di indikator adalah jumlah produk inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Ini yang masih perlu kami banyak bertanya kepada Pak Hadi,
bahwasanya produk inovasi proses dari pembelajaran itu seperti apa yang sebenarnya. Kalau yang selama ini kami masih masih produk seperti yang kalau di Fakultas Teknik itu jelas ada produk-produk hasil inovasi dari sebuah pembelajaran. Tapi di prodi yang lain terutama Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Agama Islam itu yang perlu kami banyak belajar, Pak Hadi. Mungkin perlu masukan dulu di bidang jumlah produk inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran, Pak Hadi. Ya, baik. Ini juga di PPK ini juga ada bagian ini ya, juga membahas tentang tridharma ini ya. Okay. Jadi ya nanti tadi saya sampaikan mungkin fungsi atau peranan PPK ini nanti setelah adanya Renstra Unuja bisa lebih jelas. Takut ini nanti tumpang tindih dengan jaminan mutu dan juga bagian penelitian dan pengabdian ya. Ini lihat nanti fungsinya apakah khusus, misalnya khusus produk ya, produk penelitian. Tapi misalnya PPM bagian lembaga penelitian tidak mengurus masalah produk misalnya kan, bisa juga. Jadi nanti harus clear. Kemudian tentang produk penelitian, produk inovasi ini ya dari ilmu sains tentunya ada produk dalam bentuk fisik. Sebenarnya ilmu sains pun bisa juga produk dalam bentuk misalnya desain manual ya, bisa juga desain rekayasa atau apa. Kemudian dalam ilmu sosial bisa berupa inovasi model pengajaran ya, misalnya model pengajaran blended learning. Jadi metode, strategi, media yang digunakan itu apa yang menunjukkan ini ya. Jadi desain pembelajaran itu nampak tahapannya, nampak modelnya, nampak ini itu juga inovasi dan itu bisa di-HKI-kan ya, bisa di-HKI-kan. Nah, itu dari ini. Kemudian juga buku modul ya, modul dari berbasis dari sebelumnya modul pembelajaran manual, sekarang berbasis misalnya IT, aplikasi, modul online. Nah, itu juga inovasi. Ya, kemudian ya tadi desain pembelajaran dan ya seperti yang blended learning tadi. Kemudian sekarang ada juga flip learning. Flip learning yang digunakan secara umum seperti apa? Apa metode teknik yang baru yang dimunculkan oleh dosen itu dalam implementasi misalnya flip learning, dalam blended learning, dan bisa diuraikan baik dari segi konsep, teori dan prakteknya. Kemudian ada figurnya, ada gambarnya. Ini prosesnya. Itu juga merupakan produk ini ya, produk inovasi riset. Kemudian modul singkat. Ada yang pernah bikin modul singkat dalam peningkatan keterampilan soft skill ya mahasiswa. Nah, itu juga produk inovasi dimasukkan. Jadi begitu untuk ilmu sosial, Pak Jasri. Oke. Oke, baik Pak. Ini kemarin juga Pak Furkon berarti untuk baseline ini 2018 ini kan 2, 2019 ini 4. Maksudnya 4 ini kan ya Pak Furkon, akomodasi dari 2018 dan 2019 berarti ada dua kenaikan ya Pak Furkon ya. Saya lihat ketika di Renstra Unuja. Oh enggak. Kalau itu Pak. Kalau target tiap tahun itu biasanya target tiap tahun yang harus dicapai begitu. Ya. Jadi kalau semuanya tahun 2018 2 targetnya tercapai, maka tahun berikutnya ada 4 yang perlu dicapai begitu. Bukan akumulasinya, bukan.
Tapi target yang memang kalau dari tahun 2022 berarti produk inovasi yang perlu dihasilkan dari semua, karena LPPK ini kan sebetulnya ini Pak Hadi ya, hilirisasi dari semua produk-produk yang ada di fakultas itu. Jadi kira-kira semua fakultas yang ada punya enggak produk inovasi yang dari proses pembelajaran, sehingga salah satu hilirisasinya nanti LPPK yang akan mengawal itu gitu, sehingga ada 50 misalkan begitu, sehingga bukan LPPK sendiri yang membuat produk inovasi, tapi Ya. melakukan proses pengawalan sampai dengan muncul, mungkin bisa sampai dengan bisa jadi startup. Nah, ini nanti di LPPK sendiri nanti. Misalkan produk inovasi ini dari proses belajar ini memungkinkan jadi startup. Nah, maka nanti LPPK nanti akan mengawal itu sehingga bisa didampingi lah begitu kira-kira. Jadi Pak Jasri mungkin dalam hal ini produk inovasi yang dihasilkan itu bukan LPPK sendiri yang menghasilkan, tapi Ya. nanti melihat potensi-potensi yang ada di prodi itu yang dihasilkan dari proses pembelajaran, sehingga Pak Jasri misalkan pertama mungkin pendataan dulu begitu ya, yang berpotensi ke paten mana, yang berpotensi ke hakim mana. Jadi bukan akumulasi Pak Jasri, Ya, tapi berarti target yang berarti ini targetnya di 2022, ya per tahun, nanti per tahun. 2000 ini. Oh, Ya, oke, target per baik. tahun. Nah, soalnya kemarin saya salah lihat ya. Soalnya di baseline-nya 50, nanti di sini 50, berarti targetnya harus di 2022 sudah Ya. terakumulasi semuanya 50. Jadi tahun 2023 bisa saja, mungkin kalau tahun ini tercapai 20 saja, maka UNUJA tidak mentargetkan 50, mungkin bisa baseline-nya pakai tahun ini aja dulu, sehingga tahun depan mungkin bisa pakai 20 begitu. Oke, menyesuaikan dengan begitu kira-kira Pak Jas. Baik, terima kasih. Kami lanjut ke ini sudah terakhir ini terkait program kerja. Memperluas jejaring kerjasama dengan perusahaan, memperluas jejaring kerjasama dengan tempat kerja alumni. Yang dimaksudkan adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti magang, baik yang magang mandiri ataupun magang MBKM. Ya, alhamdulillah untuk saat ini bisa disupport dengan magang MBKM. Dan untuk magang mandiri masih dalam tahap insya Allah di 2023 kita realisasikan untuk magang mandiri. Karena kalau magang beda dengan PKR beda dengan PKR dengan yang lainnya. Jadi magang di sini adalah mahasiswa terjun ke dunia industri sekitaran 4-5 bulan, dan itu biasanya dulu satu contoh dia berada di BUMN, dia selama 4-5 bulan dan mendapat uang makan, Pak. Jadi ketika kami kemarin ke BNI lagi, jadi ditanyakan karena terkait magang, kalau PKR bebas karena PKR itu hanya 1 bulan. Karena magang itu adalah 4-5 bulan, nggak menanyakan berarti ini durasi waktunya seperti apa dan seperti apa. Akhirnya kami ceritakan seperti dulu. Jadi di magang ini nanti bagaimana mahasiswa belajar terkait sudah di dunia kerja sesuai dengan MBKM. Yang keempat, pedoman presentasi tingkat kepuasan pengguna lulusan. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan tracer setiap tahun, dan ini tapi masih belum selesai laporannya, dan insya Allah karena sekarang ada penarikan tracer pemeringkatan tracer 3 perguruan tinggi terbaik dalam tracer yang akan oleh Kemendikbud yang akan diambil di tanggal 18. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik. Pendataan perusahaan tempat bekerja, persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan ini, jumlah kegiatan kompetensi wirausaha tingkat mahasiswa. Kalau ini sudah kita laksanakan, jumlah mahasiswa yang berwirausaha, jumlah mahasiswa yang berwirausaha juga, jumlah prestasi mahasiswa dalam kompetensi wirausaha. Nah, ini ada beberapa, sekarang sudah kita ada mahasiswa yang lolos wirausaha merdeka, ada mahasiswa yang lolos program kreativitas mahasiswa. Akan tetapi kalau
di 2022 ini kita masih belum bisa memenuhi target mahasiswa yang 60 yang meraih prestasi mahasiswa dalam bidang wirausaha. Yang sebelumnya, kalau sebelumnya belum meraih, karena ini hitungannya adalah per mahasiswa. Jumlah peserta inkubasi bisnis, jumlah perusahaan hari irigasi peritrian, jumlah inovasi unit bisnis hasil produk inovasi, jumlah laba kotor, jumlah mitra berbadan usaha, persentase keuangan dari mahasiswa, jumlah unit usaha. Nah, ini masih belum jumlah mitra, jumlah persentase ini masih belum terlaksana dengan baik. Bahkan jumlah laba ini juga belum terlaksana dengan baik. Jumlah tindak lanjut kerjasama bidang bisnis juga masih belum. Mungkin hanya itu saja, Prof. Ini memang yang program Renstra yang dulu yang masih belum diperbaikan. Insya Allah di ini sudah bidang-bidang kerjasama juga akan masuk di sini, dan bidang-bidang penelitian yang lain seperti paten yang dibebankan juga untuk mengawal PPK dan lain sebagainya masih belum masuk di sini. Mungkin hanya itu saja, Prof, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan lain dari Prof Hadi dan yang teman-teman yang lain. Oke, jadi tadi ada 3 bab ya. Bab 3 bab. Yang pertama tadi pendahuluan, yang kedua tentang ini ya, ada bab ya. Jadi kemudian tujuan analisis dan tujuan strategis. penutupnya belum ada. Lupa. Ya. Penutupnya belum dicantumkan. Penutupnya. Kemudian ya tadi kondisi umum, ada pengembangan kerangka kurikulum, peningkatan universitas. Kemudian program strategisnya untuk kedepannya. Okay. Mungkin apakah ya biasanya setelah tujuan strategis itu, tujuan strategis itu setelah ini mungkin bab 5 nanti ini kan ini program indikator kan 2018 ini ya. Jadi berdasarkan ini 2000 program kerja indikator kinerja ya. Jadi nanti ya ini berarti menjadi data-data ini menjadi titik tolak untuk yang berikutnya. Jadi memang untuk 5 tahun yang akan datang belum kelihatan di sini. Jadi nanti ya karena ini memang Renstra sebelumnya, jadi nanti ditambahkan lah untuk ini, diperbarui. Mungkin gitu. Jadi Renstra-nya untuk 5 tahun ke datang kan belum begitu kelihatan ya, belum begitu jelas. Okay. Ya, penutup tadi sebagian ya. Mungkin yang lain ada tanggapan, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada waktu. Pak Bukon ini sudah sampai di akhir. Mungkin ada tambahan dari LP2M. Iya, baik, Pak Des. Mungkin ini Prof Hadi, kan Renstra berikutnya itu kan untuk mengukur ini kan data-data yang dituangkan dalam bentuk SWOT itu kan juga mengukur data dari indikator ini berarti kan, Prof Hadi ya. Benar. Jadi dalam artian bahwa tadi misalkan Pak Desri di produk inovasi di target tahun ini 250, umpamanya masih tercapai 49 misalkan begitu. Nah, dari hal itu kan bisa dituangkan dalam bentuk analisis atau evaluasinya ya. Evaluasi itu dari indikator-indikator yang ada di masing-masing Renstra itu, misalkan anggap saja bahwa sebagian besar sudah tercapai atau mungkin separuhnya tercapai begitu. Nah, itu
perlu kita tuangkan dalam bentuk evaluasi kinerja di sebelum SWOT itu, atau yang disebut dengan Pak Hadi kemarin apa ya, TOS itu, Ya. atau memang kita langsung masukkan saja bahwa apa kelemahan-kelemahan supaya kelemahan-kelemahan yang dialami oleh misalkan LPPK selama 5 tahun berlalu itu, sehingga hal tersebut tidak berulang lagi misalkan. Dan tentu kan berbeda kelemahan 5 tahun yang lalu dengan kelemahan dengan 5 tahun sekarang akan berbeda situasinya dengan adanya beberapa perkembangan begitu ya Pak Hadi. Nah, kira-kira praktek baiknya itu tentu kan kita melihat dari indikator yang ada akan menjadi menjadi data evaluasi itu, kemudian dari data evaluasi itu nanti kita tuangkan dalam bentuk SWOT yang terbaru begitu. Tapi sebelum itu kan perlu ada ini barangkali ya, evaluasi itu dalam bentuk TOS-nya itu apakah sama kita tuliskan dalam bentuk tabel-tabel begitu juga, atau memang cukup kita narasikan biasa saja Pak? Sebaiknya begitu. Iya, sebaiknya ada data-data itu, ya, ada data-data itu dievaluasi itu, ada data-data kecapaian kita dan yang tidak tercapai kelihatan jelas. Ada juga Renstra, mungkin kemarin juga ada sekirim, itu melaporkan di lampiran, ya, di lampiran capaian dari program, kemudian hanya menerasikan poin-poin intinya, misalnya program kerja misalnya inovasi pembelajaran itu tercapai hanya indikator ini, sementara indikator ini tidak maksimum. Jadi dia indikator itu dibawa lagi ke Renstra berikutnya, gitu ya, Renstra berikutnya untuk dikembangkan. Nah, tapi yang jelas bahwa analisis SWOT itu Renstra program dan indikator yang kita bangun berbasis pada data-data yang sebelumnya. Nanti apakah mau ditambahkan di situ, di analisis evaluasi, ini data-datanya yang sudah tercapai, ini belum, atau kalau terlalu banyak, mungkin ya secara global nanti di lampiran gitu ya. Jadi kalau indikator-indikator sebelumnya kebanyakannya sudah tercapai misalnya 100%, artinya kita sudah lebih bagus, lebih pada pengembangan diri lagi, lebih pada pengembangan indikator-indikator yang lebih yang terbaru lagi gitu kan. Tapi kalau masih banyak indikator yang targetnya belum tercapai, berarti itu dibawa dan untuk ke 5 tahun yang akan datang. Begitu Pak Furqan. Oke, Ya. siap. Mungkin tadi Pak Dr. Husnul Bu Anggi mau bertanya. Tadi kayaknya mau ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan oleh Pak Dr. Husnul Bu Anggi. Terima kasih Pak. Kalau tidak mengkolek saya nggak enak seperti apa Justin. Assalamualaikum Prof. Mohon maaf ini mau bertanya, memang kaitannya dengan lembaga yang ada yang kami kelola Prof. Karena kebetulan lead sepertinya kemarin besok Pak Prof ya. Besok apa kemarin Pak Prof? Besok. Bukan kemarin ya? Bukan. Kemarin libur Pak Jus. Kemarin Oh ya, iya, sorry. Saya nggak libur soalnya besok. Kemarin Pak. Keburu Pak Jus ya. Bukan. Besok Pak Jus. Tolong. Enggak Pak Jus, enggak Pak Jus. Tolong dikondisikan teman-teman, ada Prof Hadi. Ngapunten Prof, yang pertama ingin kami tanyakan, sebenarnya nih sudah pernah ditanyakan, zaman waktu itu saya nggak ikut mungkin, atau mungkin pas ada kegiatan lain. Yang pertama ini Prof, kaitannya dengan pengesahan dari Renstra. Karena sepemahaman kami bahwa tiap Renstra yang disusun oleh institusi maupun masing-masing pimpinan di mana unit kerja itu selalu ada pengesahan yang ditandatangani oleh unit kerja, gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin konfirmasi saja Prof. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan pengesahan tadi, begini Prof, kami di lembaga yang kami kelola itu dalam 5 tahun terakhir mengalami dua kali pergantian pemimpin. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah apakah pengesahan itu menggunakan
legal formal yang ditandatangani oleh pimpinan pertama, kepala lembaga yang pertama, atau bagaimana Prof, atau yang saat ini atau bagaimana. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga yang kami tanyakan adalah dalam masa pergantian itu ternyata ada beberapa penambahan indikator. Salah satunya menyesuaikan dengan program dari kementerian yaitu MBKM. Apakah nanti juga dasar pertimbangannya juga menggunakan kebijakan terbaru dari itu, Prof? Kemudian kalau memang menggunakan itu, apakah itu juga masuk dalam pengesahan sebagai bahan pertimbangan? Kami adalah masuk dalam itu legal formal yang ditandatangani pengesahan ya, surat pengesahan itu. Itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi sudah ya seperti yang tadi juga sempat kita singgung, sering terjadi pergantian ya, pergantian kadang ketua lembaga, itu situasi pertama. Kedua, perubahan kebijakan ya, dari pusat ya, karena ganti menteri terjadi perubahan kebijakan hingga di bawah pun kerasa kerusuk juga. Bagaimana menyesuaikan dengan itu. Idealnya Renstra itu berlakunya 5 tahun, ya, 5 tahun. Jadi selayaknya seperti visi dan misi direvisi setelah 5 tahun, baru kelihatan dia mana yang tercapai, mana yang tidak. Idealnya begitu. Nah, tapi kenyataannya memang banyak terjadi ya perubahan-perubahan revisi itu karena memang tidak ada dasar hukumnya, misalnya tidak boleh visi tidak boleh diubah, Renstra tidak boleh diubah sebelum ini ya, sebelum masa berlaku habis. Nah, masalahnya kebijakan yang lebih tinggi di tingkat kementerian telah membatalkan ini Renstra misalnya di tingkat LPPM, misalnya kan di tingkat universitas. Nah, tentunya kalau ada revisi, aspek legalitasnya harus ditandatangani oleh kepala unit yang baru, yang terbaru yang direvisi. Nah, untuk kebijakan ini kita di Unja pernah melakukan ke itu, maka ketua misalnya lembaga yang lama itu adalah sebagai tim ya, tim penyusun. Maka di halaman kedua kadang-kadang kita bunyikan tim penyusun Renstra, maka kita bunyikan ketua lembaga yang sebelumnya. Itu untuk di lembaran pengesahan di itu di dokumen Renstra. Kemudian aspek legalitas untuk implementasinya misalkan adalah dari SK Rektor ya, SK Rektor mengesahkan masing-masing untuk penggunaan Renstra tersebut. Jadi kalau di Renstra ditandatangani oleh kepala unitnya, sedangkan di SK-nya dikeluarkan oleh Rektor. Nah, jadi untuk revisi indikator dan segala macamnya sesuai kebijakan ya, memang kalau memang itu diperlukan ya silakan saja, tetapi ya pengesahannya itu tadi kepala yang baru dan kemudian di SK-kan oleh rektor yang terbaru. Jadi revisi itu kadang 1 tahun, kadang 2 tahun. Ya. Yang idealnya memang 5 tahun begitu ya. Jadi begitu mungkin Pak Ani tadi, Pak siapa yang tanya tadi, Pak Sulaiman ya? Pak Jus Malim. Pak Sulaiman. Ya begini, begitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Ya sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ini mau dikonfirmasi? Besok insya Allah bagiannya leak Pak Sulaiman Malim, mohon nanti dipersiapkan hal yang di list pertanyaannya Pak, biar nanti itu. Ya. Pak Jus, ingatkan saya juga Pak Jus, saya ingin ikut Pak Jus, takut saya lupa. Memang biasanya kalau saya Prof, teman-teman ini banyak yang Prof. Nggak tahu. Mungkin saking sayangnya. Banyak yang hadir nanti kalau Pak Cus. Mungkin Pak Furqan ini
Oke, monggo Bapak Ibu, ini kebetulan Pak Saidah tadi pamit ke saya, Prof. Adi, karena beliau ada jam mengajar, tadi izin untuk digantikan. Ya. Jadi ya tentu harapannya dari evaluasi Restra pertama tadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan-masukan ya, terutama karena pengambil kebijakan di unit masing-masing, kemudian menyusun Restranya, tentu juga berpedoman dengan Restranya Unja yang nanti akan terbaru. Nah, bisa saja indikator yang sudah ada sebelumnya ini bisa lagi dimunculkan pada Restra berikutnya. Memang kondisi Unuja di awal-awal itu memang Prof, menyesuaikan kebutuhan sebetulnya, Prof. Jadi kemarin ketika Restranya Unuja muncul, maka masing-masing unit membuat. Nah, memang dari awal memang tidak ada panduan baku menyusun Restra, sehingga masing-masing unit membuat secara mandiri begitu ya. Jadi dulu LPM, SPI, LP3M menyesuaikan dengan kebutuhan karena memang kebutuhan dari kementerian juga saya kira. Dan betul yang saya dikatakan Pak Prof. Hadianto bahwa ketika ada kebijakan di atasnya, maka mau tidak mau juga restorannya kita atau kebijakan universitas juga menyesuaikan. Contoh kasus kemarin kami di pedoman SPMI itu di awal terbentuknya Unoja, memang ketika kami di tahun 2021 kalau tidak salah 2021 itu kami melakukan monef ketercapaian SPMI, ternyata di kebijakan kami masih menganut 2017 begitu ya, SNDikti 2017. Padahal ada yang terbaru 2020 waktu itu. Nah, saran dari kalau Dikti kemarin, Pak, ini perlu diupdate dengan aturan terbaru. Nah, sehingga pedoman yang ada itu kami sesuaikan begitu. Dan sepertinya nanti karena memang di skema SPMI kami itu adalah ketika ada beberapa perubahan kebijakan, maka ini nanti akan ada versi revisi kesekian, versi revisi kesekian, versi revisi kesekian. Ya biarpun tidak harus selalu 5 tahun begitu ya kalau Restra. Bisa saja mungkin begitu ya Prof. Hadi ya. Jadi misalkan ketika ada kebijakan terbaru, misalkan MBKM begitu ya, mungkin juga akan ada begitu. Contoh paling mudah yang di kami adalah ya SPMI itu. Jadi misalkan ketika ada perubahan satu standar, maka kami perlu melakukan proses telaah peningkatan, tentunya juga harus diketahui oleh pimpinan begitu. Misalkan kalau SPMI kami harus ke yayasan begitu. Karena kami PTS, maka kami legalitasnya ke yayasan secara berurutan, senat, pimpinan rektor dan tim penyusun dan yang lainnya. Tapi kalau Restra mungkin cukup di rektor saja begitu ya. Jadi secara umum memang pengesahannya nanti ke rektor, dan mungkin yang diperlukan adalah sinergitas dari masing-masing ini barangkali nanti turunannya, karena di awal uji memang tidak secara pas turunan dari indikator itu, tapi adopsinya mungkin juga. Nah, makanya sempat kami tanyakan apakah memang tim penyusun itu juga ada keterlibatan dari tim unit kerja supaya nanti, atau memang cukup universitas punya tim penyusun Restra sendiri, kemudian nanti mensosialisasikan kepada unit kerja supaya bisa mensinkronkan. Kalau Pak Hadianto menyarankan tadi bisa terpisah biar tidak double job begitu. Gitu. Oke. Saya kira itu mungkin Pak Hadianto sebagai informasi, dan memang kami sangat bersyukur sebetulnya dengan adanya data sharing ini, kemudian masukan daripada data share, sehingga kami cuma punya ini Pak, kaca ya. Jadi mengevaluasi diri kami dari jauh begitu. Jadi tidak hanya hidup di area di zona nyaman saja begitu ya, dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Ya, saya kira itu mungkin hal-hal yang perlu kami informasikan. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 5 menit ini jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang hari ini dipaparkan oleh LPPK dan juga yang lain. Kalau memang tidak ada, saya kira sesi hari ini mungkin cukup gitu Prof. Hadianto. Ya. Kemudian insya Allah besok Pak Cus mohon disiapkan timnya juga, restorannya LIK, Lembaga Integrasi Kokurikuler. Dan memang seperti saran dari Tasar mengacu ke tupoksinya sebetulnya. Jadi tupoksi
yang ada di Unuja, sehingga kalau semuanya sudah tupoksi dari kami punya ada ini sebenarnya apa ya, tata kelola ya namanya Pak Jasri ya, tata kelola organisasi ya, masing-masing unit itu kan fungsinya apa, dan itu sebetulnya perlu update juga sebetulnya karena ada beberapa perubahan begitu. Jadi ya 5 tahun awal dengan 5 tahun sekarang berbeda, makanya mungkin ya SWOT-nya juga akan berbeda Pak Jasri. Mungkin kalau Pak Jasri mengatakan tadi SDM-nya yang belum banyak, sekarang sudah cukup Sudah banyak yang banyak. bisa kawal jagungnya sudah banyak. Nah, tinggal nanti peningkatannya kira-kira Pak Jasri dari sistem tadi ke tahap-tahap berikutnya. Karena mungkin akan berbeda lagi strateginya Pak Jasri yang akan disusun. Oke, saya kira begitu Pak Hardianto dan juga teman-teman lain. Mohon izin untuk ini mengaktifkan videonya masing-masing. Pak Jarsi mohon bisa menonaktifkan ini share screen-nya. Oh, sip. Baik. Sip, Di sudah. stop. Oke, baik. Oke. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya masing-masing. Pak Herman, Ya, Pak. tolong. Oke. Untuk kita dokumentasikan secara bersama untuk sesi hari ini. Oh, ini Pak Sida sudah hadir ya. Oke. Pak Sulaiman tolong diaktifkan. Anggap ya, senyum ya. Baik, kita hitung Bapak Ibu. Bentar saya sompaan sekalian. Hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan semangat. Tanda semangat mungkin bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan dokumentasi di akhir sesi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di jam yang sama untuk besok. Untuk agendanya adalah leak gitu. Saya kira demikian dari kami sebagai tim berdamping. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hadi dan yang lain. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak kasih. Hadi. Saya Bertemu besok. undur diri. Masih Pak Sule. Terima kasih Pak Izin live, Pak. Cus. Nggih, izin live Pak, izin live.